Dosen mana nih? Dosen aku di kampus. Terus aku lihat profil picture-nya. Tulisannya adalah Nottingham University Malaysia. Ya, Kaget karena dong. memang banyak sekali. What? Hi everyone, welcome back to my channel and this is Abas Sastra. Oke, everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to us. And today we have Hai Tika. Hi Tika, thank you so much for coming. And also we have Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam, thank you so much. Kita bertiga dalam baju hitam hari ini, Masya Allah. Hitam, siapa takut. Oke guys, nah ngomong-ngomong tentang Malaysia, salah satu kalau aku personally ya, ketika terdengar salah satu pertanyaan misalnya siapakah orang Malaysia yang paling terkenal, mungkin aku in my top 5 itu akan ada Dr. Tun Mahathir Mohamad seperti itu. Kalau kamu siapa, Mister? Di bidang politik dan pembangunan negara pasti Tun Mahathir Mohamad. Di bidang hiburan dan seni tentunya Dato' Sri Siti Nurhaliza. Kemudian di bidang apa lagi ya? Olahraga? Di bidang olahraga Dato' Lee Chong Wei. Ya, yang Chong Wei, badminton seperti itu. Jadi memang sebenarnya ada banyak sih, tapi the most popular dan selalu melekat di hati ya tiga orang itu. Iya betul, di Indonesia itu oke, to be honest sih, walaupun berganti-ganti apa namanya prime minister, tapi orang Indonesia itu lekat banget dengan Dr. Tun Mahathir Mohamad seperti itu. Tun M. Karena Tun seperti M itu. ini juga memiliki kekerabatan yang dekat sekali dengan Presiden Soeharto ya, Mister. Jadi sangat berkesan sekali juga untuk Indonesia. Even Dr. Anwar Ibrahim juga merupakan salah satu Perdana Menteri Malaysia yang sangat dekat dengan Indonesia seperti itu. Kemudian dan selain Tun M seperti itu. Nah, talking about Tun M, nah kemarin baru-baru ini ada sebuah kabar bagus banget dari Tun M, walaupun beliau sudah selesai dengan menjadi pejabat sudah 2 kali Malaysia, jadi betul, dan sudah selesai sekarang. Namun usaha beliau tetap untuk membangun Malaysia itu masih sangat terlihat seperti itu. Dan terlihat loh video satu ini adalah first Japanese University in Malaysia dan itu diprakarsai oleh Tun M. First Japanese University in Malaysia. Wow. Kenapa harus Japanese University ditarik ke Malaysia? Coba kita pengen dengar apa alasan daripada Tun M untuk mengajak atau memanggil Universitas Japanese itu untuk ada di Malaysia. 1, 2, 3. I'm very happy today that finally we are going to have a Japanese university, Betul. namely Tsukuba University, opening their Branch in Malaysia. Because Malaysia has many universities from other countries, True. but this is the first one in coming from Japan. Wow. This is a university that is not only focused on acquiring knowledge, but it is also focused on understanding the Japanese culture, Japanese way of life, Japanese value system, Japanese attitude towards different aspects of what is happening in the world. We also would like to see our students not only learn to speak the Japanese language, but also to understand Japanese culture. I believe strongly that the value system or the culture of the people determines whether they are going to succeed or they're going to Aduh, aku mau menangis. I would like to say thank you very much and thank you and congratulations to the Japanese government and the Tsukuba Very University cool. for coming to Malaysia to help Malaysia develop. Malaysia develop. Oh my God. Thank you. He's very humble. Oh my God, very humble.
Very humble. His sentences are amazingly well I'm so arranged. amazing dengan usianya beliau yang 99 tahun. 99 tahun masih bisa berbicara di depan umum. Betul. Dengan sangat menakjubkan, Betul. benar, Berwibawa. menyejukkan dan penuh wibawa. Kemarin, Mister, aku chat sama salah satu dosen. Oke. Wah, Jadi dosen salah mana satu nih? dosen aku di kampus. Terus aku lihat profil picture-nya. Tulisannya adalah Nottingham University, Malaysia. Ya, Kaget karena dong. memang banyak sekali. What? Dosen kamu? Iya. Ternyata lulusan Nottingham Malaysia. Nottingham Banyak University, sekali. Malaysia. Betul. What? Nottingham di Malaysia? Emang jodoh itu nggak jauh-jauh. Amin, bukan jodoh seperti apa. Emang lingkungan kita, lingkaran kita tuh selalu Malaysia, nggak jauh-jauh lah. Ternyata dosen Mistika pun yang sekarang lagi take her master degree itu Kayak gitu. dari Malaysia. Ya, Malaysia. Aku baru Terus tahu satu lagi, sekarang. temen aku mau melanjutkan di UKM. UKM, ya, Universitas Kebangsaan Malaysia, dan dia info ternyata sekarang ada loh UKM di Jakarta. Dia baru bangun, baru buka itu di PIK, Pantai Indah Kapuk, which is North the Jakarta. most expensive land in Keren Jakarta. ya pendidikannya ya di Malaysia ya. Ya udah, Cabang bukan branch di bukan sini. branch Ya. di sini baru. Baru. Tahun depan ya berarti dibukanya ya. Udah buka, udah Oh, sudah buka ya. Oke. Say something, Mister, about Aduh, sampai speechless. Kenapa Jepang? Tadi kan Bapak Mr. Sastra kan Iya, benar-benar. sebutkan. Kenapa Kenapa Jepang? Jepang gitu? Bayangin deh, Jepang itu sangat menakutkan bagi bangsa-bangsa Barat, Amerika dan sekutunya. Sampai-sampai harus menjatuhkan 2 bom terbesar di sepanjang sejarah kehidupan manusia di tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 di Hiroshima dan Nagasaki waktu itu. Karena mereka takut dengan peradaban itu. Masya Allah, betul Sangat sekali. Jepang itu kan terkenal sangat rendah hati, kemudian kebiasaan budaya kehidupannya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu semua teratur dan disiplin gitu ya, tapi tidak melupakan kemajuan negaranya. Betul. Gitu. Jadi budaya dan negara dipeluk, di-embrace jadi satu dalam satu kesatuan di tanah Jepang gitu. Dan inilah yang saya rasa membuat Tun M, Dr. Tun Mahathir Mohamad terinspirasi untuk membawa budaya Jepang itu, kemudian value of life. value-nya menyuntikannya kepada pelajar-pelajar Malaysia yang dirasa jati dirinya perlu dikembangkan. Betul gitu. sekali. Untuk kemudian nanti cita-citanya dapat membangun Malaysia dengan attitude dan cita-cita yang lebih Betul. positif lagi Betul, gitu. betul. Dan tadi fakta bahwa UKM juga akan dibangun di Malaysia, walaupun Malaysia sudah UKM di Indonesia, di Jakarta ya, di Jakarta Utara, walaupun Malaysia sudah sebegitu berpengaruhnya bagi pendidikan dunia, tapi tetap merasa rendah hati untuk juga mengadopsi budaya dan kemajuan pendidikan dari luar negeri gitu. Wow, Masya Allah. Nah, sambung daripada komentar ini disampaikan oleh Mr. Aziz juga, aku ingat banget ketika 2 bom itu dijatuhkan di Hiroshima Nagasaki. Pertama kali yang ditanya oleh raja ataupun pemimpinnya saat itu adalah apa, Mistika? Berapa sisa guru yang ada di tanah Jepang? Itulah yang mungkin yang mau di-embrace dan mau disuntikan kepada orang-orang Malaysia. Begitu pentingnya pendidikan seperti itu. Bagaimana orang Jepang itu memandang pendidikan sangat penting, point of life, kemudian value of life, kebiasaan-kebiasaan mereka yang mungkin dari hal kecil, sendal dirapikan di depan pintu, kemudian minum juga harus benar-benar rapi, makan pakai sumpi, tidak boleh begini, tapi semua diperhatikan. Hal itulah adab di atas pad ilmu. Wow. Jadi aku inget nih, kalau misalnya tadi Mister bilang sendal dirapikan, terus adabnya, sebenarnya culture-nya berarti hampir sama ya kayak Jepang ya. Betul, ya nggak betul, sih? betul. Dimana orang-orang tersebut sangat menghormati orang yang lebih tua, terus keteraturan, kemandirian. Nah, itulah suntikan-suntikan seperti itu. Menganggap bahwasanya adab harus ditanamkan lebih dahulu, kemudian baru akademik seperti itu. Dan ternyata ada sedikit caption yang beliau tulis, Tun M tulis ini, when I visited Tokyo in 2018, I mooted the idea of having Japan open its first university branch in Malaysia. Finally today I attend the opening of Tsukuba University here in Malaysia, the first Japanese university to open outside of Japan. Wow, I'm glad that this has come to fruition. When this idea was discussed with the late Shinzo Abe, the Japanese Prime Minister then, it was to enable Malaysian and Southeast Asian students
to access a Japanese education at lower cost. It's not only thing about Malaysian students, Southeast Asian students. I'm not surprised. Because Tun M is not only father of Malaysia. Bukan cuma bapak pemodernan Malaysia, kiprahnya, kinerjanya, pikirannya, inovasinya berpengaruh buat seluruh bangsa di Asia Tenggara, termasuk Malaysia. Termasuk Indonesia. Don't you think the idea of IKN, Ibu Kota Nusantara sekarang itu adalah buah inspirasi dari Putrajaya yang mana juga adalah diprakarsai oleh Tun Mahathir Muhammad dan ilmunya diadopsi oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo. Jadi ilmunya akan senantiasa mengalir bukan hanya untuk anak-anak Malaysia, bukan hanya untuk rakyat di Malaysia, tapi juga untuk segenap bangsa di Asia Tenggara. Jadi tidak ada lagi alasan untuk kita mengkotak-kotakan yang mana pemimpin Malaysia, yang mana pemimpin Indonesia. Padahal sekarang seluruh pemimpin di tanah Asia Tenggara senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kolaborasi. Bahwa mereka sadar mereka memiliki banyak kemiripan, memiliki banyak sekali latar belakang yang sama. Dan untuk itulah mereka lahir menjadi satu bangsa yang sama, ingin maju bersama-sama. Jadi kalau ada provokator-provokator yang ingin memecah belah banyak negara di Asia Tenggara, sungguh kalian sangat tidak punya hati dan perlu dikasihani ya. Perlu dikasihani. Dan juga tugas kita guys, jika kita misalnya sudah tahu bahwasanya konten orang ini itu tentang provokator, tentang memprovokasi, janganlah ditengok-tengok terus seperti itu. Kenapa? Karena the more you tengok, maka the more benefit that gonna come to them seperti itu. Dan dengan more benefit mereka akan tetap bersemangat untuk membuat konten provokator atau provokasi berikutnya. Jadi diemin aja, nggak usah dicari tahu dia ngomong apa, aku penasaran, tidak usah, karena isinya tetap sampah dan sampah lagi seperti itu. Aku ingat banget Mister, seperti yang kamu bilang tadi, bagaimana orang Indonesia hingga saat ini masih berpatokan kepada Putrajaya untuk membangun IKN, salah satu referensi ilmu ya banget, dan langsung bertemu dengan Tun Mahathir Muhammad seperti itu. Dan bagaimana Indonesia juga sangat mungkin iri dengan kepemilikan sirkuit Sepang yang ada di Malaysia yang digunakan untuk F1, sedangkan Indonesia kenapa tidak bisa sangat doing our best untuk bisa seperti itu, namun hingga saat ini belum ada kesempatan untuk bisa merasakan host sebagai tuan rumah daripada F1 seperti itu. Dan semua itu karya siapa? Karya beliau ini di usia yang sudah sangat senja dan seperti ini masih berpikir tentang kemaslahatan banyak umat, tentang bagaimana memajukan peradaban, bukan hanya peradaban negaranya sendiri, namun peradaban Southeast Asia dipikirkan juga oleh beliau seperti itu at lower cost. Wow, ini adalah yang terjadi apabila seorang pemimpin yang dipercaya benar-benar memanfaatkan dan memfungsikan kedudukannya dengan sangat baik. Apabila ia menjunjung tinggi amanah yang diberikan kepadanya. Karena ketika kita diberikan amanah, itu bukan sebuah goal. Ketika diberikan jabatan dan kedudukan itu bukan sebuah goal. Berarti aku sudah berhasil menjadi seseorang yang berpengaruh. Dan aku berhasil meraih kepercayaan banyak umat, banyak rakyat. Seperti itu. Tapi justru itu adalah awal dari kebangkitan orang-orang di sekeliling kita, bukan kebangkitan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memanfaatkan kedudukan tersebut untuk berpengaruh bagi orang lain, untuk memastikan orang-orang di sekitar kita juga mengalami peningkatan mutu dan kualitas yang bahkan bisa lebih baik daripada yang kita punya. Betul gitu. Sekali. Dan inilah yang patut diteladani oleh kami dari Tun Mahathir. Tun Mahathir Muhammad is not only a politician, is not only a prime minister. Beliau adalah seorang negarawan, beliau adalah tokoh Asia Tenggara yang siapapun apabila membicarakannya pasti akan menaruh kehormatan Masya Allah. sangat tinggi. Aku yang Sungguh ingin kita bertemu ya. Allahu Akbar. Sungguh ingin kita berjumpa, Masya Allah. Amin, Allahumma amin ya Allah. It's gonna be a much very blessed to be able to have that opportunity. Amin Allah. Amin. Dan itulah fungsinya seorang pemimpin gitu, mengajak untuk kita semua yang ada di sekitar mereka untuk tumbuh bersama gitu. Tidak ada yang coba untuk menumbuhkan satu namun menginjak-injak yang lain. Tidak ada coba untuk membeautify yang satu namun menjelek-jelekkan yang lain. Tapi bagaimana untuk semua lapisan ada di sekitar saya ini bisa merasakan manfaatnya dan kita tumbuh bersama seperti itu. Peradaban kita lebih baik lagi. Malaysia
Masya Allah, kalian sangat beruntung untuk memiliki. Dengan adanya Japanese University, the very first Japanese University outside Japan ini, Malaysia kembali menegaskan bahwa Malaysia is the truly Asia. Betul, dan salah satu negara di dunia yang sangat fokus dan concern banget tentang pendidikan. Lobbynya kenceng banget tuh sehingga Jepang bisa runtuh dan memastikan oke, saya akan bangun universitas saya pertama kali outside of Japan di Malaysia. Pasti banyak negara lain yang lobby tuh seperti itu dan hanya Malaysia yang diberikan opportunity seperti itu. It's amazing. Thank you so much for this beautiful recommendations everyone, and that's all. Semoga kalian mendapatkan informasi dan kabar baik ataupun informasi yang baik untuk video kita kali ini. That's all from us. Hope that you find this video good. If you find this video good, don't forget to thumbs up if you're new channel. Don't forget to subscribe. Super Mas Programas in Indonesia, Malaysia boleh, Indonesia